Oke. Nah, setelah itu kita lihat pengertian rasio. Pengertian rasio adalah suatu ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai yang terhadap nilai yang lain. Nah, setiap nilai yang dibandingkan harus merupakan besaran yang sama. Misalnya, besaran pada masa, besaran pada panjang, besaran pada waktu. Nah, jadi selain besaran yang sejenis, satuan dari nilai yang dibandingkan juga sa harus sama. Misalnya, kalian ada menemukan soal 40 gram dibanding dengan 70 kilogram. Maka kalian harus merubah gramnya ke kilogram agar satuannya sama. Kalau satuannya belum sama, tidak bisa selesaikan. Nah, oke, kita lanjut. Nah, dalam menyatakan rasio atau bentuk rasio itu dikenal dengan titik dua. Jadi, titik dua di dalam rasio itu disebut sebagai banding atau dari. Jadi, kalau misalnya dalam matematika, dalam bilangan matematika, kita biasanya dari SD atau dari dulu dikenalinnya bentuk pembagi itu titik dua bukan? Bentuk Iya, pembagi titik dua bukan? iya, Miss. Nah, tapi karena kita sudah belajar tentang rasio, maka titik dua ini dikenal sebagai banding atau dari. Nah, jadi jangan nanti salah-salah lagi ya. Nah, kalau misalnya kalian menemukan soal tentang 1,22, maka ini disebut satu banding dua atau satu dari dua. Tapi kalau kalian menemukan 3/4, nah ini disebut apa? Ini baru disebut dengan bentuk pecahan. Atau kalian kalau menemukan biasa kayak gini, ini disebut dengan sebagai pembagi juga. Tapi juga disebut sebagai bentuk pecahan juga. Jadi tetap disesuaikan dengan apa yang ditanya. Kalau ditanya dengan menyederhanakan bentuk pecahan, maka seperti ini tulis bentuknya. Tapi kalau rasio seperti ini. Nah, jadi ketika dikalimatkan, dua titik dua titik dua tiga, maka itu dikalimatkan dalam rasio dua dari tiga. Paham? Paham. Oke. Paham. Oke. Silakan Kinan, Nadifa, mana Nadifa? Zila, sudah terdengar suara Miss Zila? Zila, halo Zila. Nah, Kinan sudah buka kamera. Nadifa, bisa on cam, nak? Oke, Nadifa bisa. Zila mana nih Zila? Zila Marcelina? Atau nama kamu siapa nih? Nama kamu memang Zila atau pakai akun orang tua? Oke, nah kita lanjutkan. Nih, Miss ada contoh. Miss ada resep pembuat kulit somai. Nah, jadi Miss sudah membuat resep kulit somai itu terigu 140 gram, air 70 gram, garam 1,5 sendok teh. Nah, resep ini dia menghasilkan 20 pieces kulit somai. Nah, yang Miss mau tanyakan, kalau Miss butuh rasio dari terigu dan air, maka berapa hasilnya? Bagaimana menyatakan rasio terigu dan air? Coba, Kinan, Apa, Miss? coba rasio dari terigu dan air berapa? 140 dibagi 70. Dibagi. Dalam rasio tadi apa kata Miss? Kalau dibagi, berarti 140 dibagi 70. Iya. Seperti ini. Hmm.
Oke. Coba Mahatma Diandra. Kalau Miss minta rasio dari terigu dan air, maka Miss tulisnya seperti apa? Miss, itu Miss. Bukan. Bukan. Nah, Pakainya titik dua. pakainya titik dua. Dibacanya apa kalau pakai titik dua? Banding. Banding. Berapa dibanding berarti? 140 dibanding dengan 70. 70. Ini bilangannya besar atau tidak? Besar. Besar. Kalau besar, kita tandanya harus apa? Harus Kan. menyederhanakan. 140 FPB-nya berapa? 70. Loh, 70. Kalau kita bagi dengan 70, maka 70-nya juga kita bagi dengan 70. 140 dibagi 70 sama dengan berapa? dua 2. 70 dibagi dengan 70 sama dengan berapa? foto satu. 1. Berarti tandanya rasio dari 140 dan 70 ketika kita sederhanakan, maka hasilnya menjadi 2 banding 1. Paham? Paham. Oke. Kalau yang tidak paham dibilang ya. Oh, udah nggak ada lagi Zila tadi. Nah, oke, kita sudah mengetahui berapa rasio tepung terigu tadi dan air. Nah, sekarang tanpa kalian sadari, perhitungan kita tadi itu sudah menggunakan faktorisasi prima. Jadi menggunakan faktorisasi prima untuk menyederhanakan rasio. Kita dapat menggunakan faktorisasi prima untuk menyederhanakan rasio, terutama pada bilangan yang bernilai besar. Caranya yaitu dengan mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar dari nilai yang dibandingkan. Maksud dari nilai yang dibandingkan itu adalah 140 dibanding 70. Jadi kalian cari tahu FPB-nya. Kalian cari tahu faktorisasi primanya dari 140 dan 70. Coba dilihat contoh soal berikut. Nih, sudah beserta cara juga. Ada soal 4872. Ini besar tidak bilangannya? Besar. Besar. Nah, maka kita harus melakukan faktorisasi prima. Bagaimana melakukan faktorisasi prima? Kalau sudah tahu ini langsung dibagi dengan 24, maka boleh selesainya lebih cepat. Tapi kalau yang tidak paham, boleh kita urutkan dengan pohon faktor. Mengurutkan pohon faktor untuk mencari faktorisasi prima. 48 dibagi 2 dengan bilangan prima. Bisa? Bisa. Mendapatkan hasilnya 24. 24 kita bagi 2 menghasilkan berapa? 12. 12 kita bagi lagi dengan 2 dia menghasilkan berapa? 6. 6 bisa tidak kita bagi lagi? Bisa. Kita bagi dengan 2 maka hasilnya 3. 3 bisa kita bagi lagi? Tidak. Tidak. Maka habis Ya. di 3. Kalian jangan pernah melupakan tentang faktor. Faktor itu mencari bilangan prima sampai dia tanpa sisa. Ya, jadi kalau misalnya stuck cuma di 3 tidak bisa dibagi dengan 3 lagi karena nanti hasilnya jadi 1, maka dia cukup sampai di 3 saja. Lalu 72 juga, 72 dibagi dengan 2 bisa, bisa jadinya 36. 36 bisa dibagi 2 lagi, bisa jadinya 18. 18 bisa dibagi 2 lagi, bisa jadinya 9. 9 bagi 2 bisa tidak? Tidak. Cari pembagian berapa yang bisa dibagi dengan habis. Maka dibagilah 3. 3 dibagi 9, 9 dibagi 3 berapa? 3. Habis di 3? Habis. Habis. Maka dari itu bisa kita tuliskan faktorisasi primanya. 48 itu terdapat 2 pangkat 4 kali 3 sama dengan 48. 72 sama dengan 2 kali 3, 3 pangkat 2. Nah, itu hasilnya 72 dan 48. Nah, ini namanya faktorisasi prima. Lalu sudah kita buatkan faktorisasi prima, kita buatkan FPB-nya. Karena ini faktor persekutuan terbesar, maka kita ambil dari 48 itu 3, kita ambil 1-1.
Dari 72 kita ambil 2 pangkat 3. Maka lalu kita kalikan yang kita ambil tadi. 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Hasilnya 24. Nah, 24 inilah yang harus kita bagi untuk menyelesaikan 48 banding 72. 48 banding 72 berapa? 2. 72 dibagi 24 berapa? 3. Selesai? Selesai. Jadi, 48 ini faktorisasi primanya adalah 24. FPB-nya adalah 24. Paham? Paham. Paham, Mahatma Diandra? Paham. Oke. Halo Okta. Okta, dengar suara Miss Okta? Nathan? Dengar. Oke. Nathan, dengar suara Miss? Halo Nathan. Okta boleh? Okta, nama panjang kamu siapa Okta? Tri Oktober Iwan. Siapa? Sebentar nih saya ganti. Ya, boleh ganti aja. Nathan boleh diganti juga ya namanya ya, nama panjang ya. Soalnya ada 2 Nathan, nanti Miss bingung di absensi. Nathan pakai nama panjang ya. Oh, Tri Okta Barayuan. Halo Nathan, Nathan terdengar suara Miss? Kedengaran. Boleh dibuat nama panjang ya Nathan ya. Ya. Oke, terima kasih anak Miss. Nah, oke yang baru join. Kalau tidak paham di slide-slide awal, eh, boleh dilihat materinya ada di grup. Kemudian kalau misalnya tidak paham juga, ya boleh dihubungi Miss ya. Nah, ini ikutin saja materi yang sudah berjalan. Nah, udah paham tadi ya anak-anak Miss tadi yang ini tentang faktorisasi prima? Sudah. Sudah. Udah. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah mengetahui tentang resep 140 dibanding 70. Nah, Miss ada Miss nggak sengaja nggak sengaja menumpahkan lebih banyak airnya. Jadi kalau resep di awal tadi 140 70 gram, tapi Miss jadinya 80 gram di airnya. Maka kalau misalnya Miss menumpahkan airnya menjadi 80 gram, terigunya harus Miss tambah bukan? Iya, tidak harus Miss tambah tidak terigunya. Kalau enggak nanti hasil hasil kulit somanya jadi nggak bagus kan? Ya, Miss. Nah, berapa? Nah, itu pertanyaannya. Berapa gram yang harus Miss tambah? Atau tidak, tepung terigunya harus menjadi berapa gram? 160, 180, 170? 160. Dari mana 160? Dari mana 160? Nah, sekarang waktunya kita masuk menggunakan rasio ekuivalen atau rasio senilai. Nah, apa itu rasio ekuivalen? Rasio ekuivalen adalah perbandingan, bentar, perbandingan yang apabila salah satu nilai besaran semakin besar, maka nilai besaran lainnya pun semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Nah, jadi dalam rasio ini dia memiliki 2 jenis. Ada jenis namanya rasio ekuivalen, ada jenis namanya rasio berbalik nilai atau perbandingan senilai atau dan perbandingan berbalik nilai. Sudah paham? Nah, oke. Jadi diingat ya. eh, Kalau misalnya tanya apa itu rasio ekuivalen atau perbandingan senilai? Nah, jawabannya itu adalah perbandingan yang salah satu nilai besarannya semakin besar, maka dia pun nilai besaran lainnya pun ikut semakin besar. Tapi kalau misalnya tanya rasio berbalik nilai apa atau perbandingan berbalik nilai apa? Apabila nilai besaran semakin besar, maka nilai besaran lainnya pun semakin kecil. Kecil. Iya, itu dinamakan rasio berbalik nilai atau perbandingan berbalik nilai.
Tapi kalau misalnya rasio ekuivalen atau perbandingan senilai itu eh, perbandingan yang apabila salah satu nilai besarannya semakin besar, maka nilai besaran lainnya pun ikut semakin besar. Dari soal yang tadi, kita dapat melihat itu contoh dari rasio ekuivalen atau perbandingan senilai. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya itu kita harus melakukan tahap yang pertama. Dari soal cerita kita buatkan dalam bentuk tabel. Agar apa? Agar mudah menyelesaikan. Kita buat resep 1 tadi. Resep 1 140 dengan 70. Lalu resep 2-nya X. Itu yang ditanya bukan? Ya kan? Nah, lalu airnya sudah diketahui 80 gram. Maka kita rubah bentuk tabel ini ke dalam menyusun proporsi. Kalau menyusun proporsi, dia menjadi persamaan. 140 dibagi dengan X, 70 dibagi 80. Sudah seperti ini, kita lakukan apa? Kita lakukan tahap penyelesaian persamaan. Nah, sampai di tahap penyelesaian persamaan, kita yang di menyusun proporsi tadi, kita lakukan kali silang. Kalau melakukan kali silang, berarti tandanya 70 dikali dengan X, kita tulis 70X. 80 dikali dengan 140. Nah, karena kita ingin mencari tahu X-nya berapa, maka 70-nya kita pindahin ke sebelah kanan. Kalau 70 kita pindahin ke sebelah kanan, maka dia hasilnya jadi pembagi. Nah, jadi pembagi. Jadilah dia bagi 70. 80 tetap kita tuliskan ulang. 80 dikali 140 dibagi 70. Langsung saja. 140 dibagi 70 berapa? 2. Maka 80 dikali dengan 2 hasilnya 160. Agar adonan kulit somai tetap konsisten, untuk 80 gram air diperlukan 180 gram. Jadi berapa selisih antara 140 dan 160 gram? 20. 20 gram. Paham? Paham. Paham. Diingat, ini adalah perbandingan. Perbandingan senilai atau rasio ekuivalen sama. Kalau berbalik nilai bagaimana, Miss? Nah, kita lihat selanjutnya. Oke. Tapi sebelum melihat selanjutnya perbandingan senilai berbalik nilai, Miss mau kasih tahu dulu pengertiannya dari keduanya, kemudian Miss akan tanya satu-satu. Jadi bersiap-siap ya. Miss mau lihat tingkat kefokusan kalian. Nah, perbandingan senilai yang sudah Miss jelaskan tadi adalah perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya pun semakin besar. Lalu, kalau perbandingan berbalik nilai, perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya akan semakin kecil. Oke. Bentar. Nah, coba sebentar. Coba Miss tanya kepada Nat, jangan. Kepada Kinan, apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan yang jika nilainya lebih besar, maka bilangan lainnya akan lebih kecil. Nah, itu perbandingan berbalik nilai. Lalu apa itu perbandingan senilai Mahatma Diandra? Bilangan jika suatu besaran membesar, bilangan lain akan ikut besar. Oke. Okta, kalau Miss ada
Miss mengatakan perbandingan berbalik nilai, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan yang memiliki nilai besar, lalu hasilnya juga semakin besar, itu termasuk berbalik nilai atau senilai ya, Okta? Senilai. Senilai. Oke, jadi kalian semua sudah tahu perbedaannya? Ya. Oke, kita lanjut melihat contoh. Nah, nih. Ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Ketika ada soal di suatu pabrik roti, sebuah mesin dapat Senilai. mengemas 100 pieces roti dalam waktu 5 menit. Senilai atau berbalik nilai? Senilai. Senilai. Kenapa senilai? Nggak tahu. Jadi jawaban senilai dari mana? Tebak-tebakan. Tebak-tebak aja, nggak boleh dong ditebak-tebak aja. Yang lain gimana? Senilai Karena berbalik itu nilai. membutuhkan waktu untuk mengerjakannya. Jadi ya kalau waktunya lebih banyak, ininya bisa dapat lebih banyak. Nah, itu dia alasannya. Jadi jangan tebak-tebak aja ya. Oke, benar ya, perbandingan senilai ya. Lalu, coba ini senilai apa berbalik nilai? Kata Miss sih, ini senilai. Kakek mempekerjakan dua orang tukang untuk merenovasi rumah. Pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 12 hari. Perbandingan senilai atau berbalik nilai? Nilai. Nilai. Senilai. Iya. Iya. Oh, ikut Miss semua nih. Ya, Ya. Kinan apa Kinan? Senilai, Kak. Senilai. Benar ya, senilai semua ya. Ya. Oke. Nah, jawaban yang benar itu berbalik nih. Berbalik nilai. Tadi pengertian berbalik nilai apa? Semakin besar. Semakin besar suatu Oh bilangan, iya. Semakin besar suatu bilangan, bilangan maka lainnya bilang akan. lainnya akan semakin Oh kecil. iya, Nah, Oh iya ya lupa. ya kan? ya. Nah, jadi jangan pernah jangan ini ya, jangan terkecoh. Nah, coba ini. Kata Miss ini perbandingan senilai sih. Di sebuah peternakan 6 ekor kambing menghabiskan stok pakan dalam waktu 10 hari. Berbalik nilai atau senilai? Berbalik Balik nilai. nilai. Ada yang mau ikut Miss nih kali nih? Enggak. Enggak, aduh, kenapa kamu ikut Jebakan. Miss? Kenapa tidak mau ikut Miss? Jebakan. Jebakan. Berbalik nilai atau senilai jadinya? Berbalik nilai. Berbalik nilai. Iya, berbalik nilai. Nah, kalian sekarang sudah bisa membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tapi, coba menyelesaikannya. Misalnya, dari soal kasus tadi, ada penambahan soal nih. Nah, kalau tadi kasusnya 100 pieces roti dalam waktu 5 menit, tapi kalau misalnya 2.500 pieces roti, berapa menit? 10 menit lebih 12 menit lebih setengah. Gimana? 1 menit, 12 menit, setengah, 12 menit. Gimana? Habisnya. Nah, penyelesaiannya menggunakan ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Senilai. Senilai. Kalau senilai, berarti tandanya kita harus menggunakan rasio ekuivalen. Kalau misalnya perbandingan berbalik nilai juga menggunakan rasio ekuivalen, tetapi dia perbedaannya itu perbandingan senilai tidak perlu membalikan salah satu elemennya. Jadi langsung kali silang. Tetapi kalau misalnya berbalik nilai, salah satu elemennya harus kita balikan karena dia termasuk perbandingan berbalik nilai. Jadi kita selesaikan menggunakan apa? Menggunakan penyusunan tabel. 45 ya. Nah, penyusunan tabel seperti apa? Lihat ini. Sebentar. Ini. Nah, lihat ini kita ada soal. Tadi kan sudah kita buatkan tabel. 100 pieces
dalam waktu 5 menit. 200 pieces berapa menit ya? Maka dia disimbolkan dengan X. Lalu kita buatkan proporsinya. Kita buatkan susunan persamaannya. 100 dibagi dengan 2.500, maka 5 dibagi dengan X. Lalu kita lakukan apa? Kita lakukan perkalian silang. 100 dikali X, maka jadinya 100X. 2.500 dikali dengan dikali dengan 5. Karena kita ingin mencari tahu berapa X-nya, nih berapa X ya, maka 100-nya kita pindahin ke pindahin ke kanan. Pindahin ke kanan, dia berubah menjadi pembagi. Jadi 2.500 dikali dengan 5 dibagi 100. Berapa? 1.500 bagi 100. 2.500 dibagi 100, jadinya berapa? 25. 25. 25 dikali 5 berapa? 125. 125. Berarti tandanya dalam pengerjaan 2.000 dalam kemasan 2.500 pieces roti menghasilkan berapa menit? 25 menit. Ya. Lalu kalau misalnya itu karena ditanya menit, tapi kalau misalnya berapa jam? 125 menit sama dengan berapa jam? 2 jam. 2 jam? Iya. 2 jam lebih 5 menit. 2 jam lebih 5 menit. Nah, ini kalau ditanya Jam. jam. Tapi kalau hanya ditanya menit, cukup sampai di sini. Tidak perlu dibuatkan ini. Kalau misalnya kalian tidak ditanyakan jam, tapi kalian buatkan jam, maka itu salah jawabannya. Padahal sudah benar nih jawabannya, tapi karena kalian menambahkan menjadi salah. Paham? Paham. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan kasus yang kedua. Kasus yang kedua tadi, kakek, sebentar. Miss izin nanya, boleh Nathan? Silakan, mau ditanya apa? Boleh on mic-nya? Oh, Oh, ya ampun. Ya sudah, berarti Nathan gabung nanti malam ya? Ya Nathan ya, gabung 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 lagi nanti malam ya Nathan ya. Karena Nathan belum habis kelasnya. enggak Ya. jadi. Sambil cas aja atau gabung nanti malam? Enggak aja. Sambil cas aja. Oke. Oke, nah, perhatikan lagi. Kakek mempekerjakan 2 orang tukang untuk merenovasi rumah. Pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 12 hari. Nah, tetapi kalau pekerjaannya agar pekerjaannya selesai dalam waktu 4 hari, maka berapa jumlah tukang yang harus ditambah? 6. 6. Dari mana 6? Karena ini satu orangnya 2 hari, kayak 12 bagi 2 kan 6 hari tuh. Ya. Berarti sebentar. Coba. Aduh, gimana? Enggak paham. Ini kan 2 ini Kak, itu Kak, Apa? bagi Ini 2 aja. 6 12 bagi 6. Oke, 12 bagi 6. Gini-gini, Miss tulisin. 12 dibagi 6. Gini, Bukan. kan? Maksudnya gimana sih? Gimana hitungnya? Ini kecil. Kalau 2 orang sama dengan 12 orang, maka 4 orang berapa? Maka Orang sama 4 dengan hari, 4 hari berapa orang? 3. Ditanyanya X berarti kan? Mm. Nah, kita buatkan apa? Buatkan dalam bentuk tabel. Ingat, ini perbandingan kasus ini, perbandingan sebalik atau berbalik nilai? Balik. Berbalik nilai. Kalau berbalik, kita harus membalikkan salah satu elemen. Yang mana kita balikinnya? Yang ini yang kita balik. Nih, kita balik menjadi apa dia jadinya? 2/4 sama dengan X per 12. 12. Lalu kita lakukan apa? Perkalian
Perkalian silang. Bagaimana menuliskan perkalian silangnya? Nih Miss tambah di sini karena di slide selanjutnya tuh udah ada pengerjaannya ya. Miss tambah sini. 2 dikali 12, 4 dikali X. 4 dikali X berapa? 4X. Nah, 2 dikali 12. Karena ingin mencari tahu X-nya, maka X-nya kita turunkan. Dan 4-nya kita pindahin ke kanan. Jadilah 2 dikali 12 per 4 sebagai pembagi. Lalu X. X-nya berapa? 2 dikali 12 berapa? 24. 24 dibagi 4 berapa? 6. 6. Jadi butuh 6 tukang yang harus dipekerjakan untuk selesainya selama 4 hari. Paham? Paham. Oke. Sudah bisa dijelaskan, Kinan? Sudah mengerti jalannya, Kinan? Ya. Oke, nggak lagi? Nggak 12 dibagi 2, dibagi 6, dibagi itu nggak lagi? Ya. Oke. Kalau tahu jawabannya harus tahu caranya. Nah, jangan tebak-tebak tebak-tebak buah manggis. Ya. Nah, coba lihat kasus ketiga. Kasus ketiga, di sebuah peternakan 6 ekor kambing menghabiskan stok pakan dalam waktu 10 hari. Jika jumlah kambingnya bertambah menjadi 15 ekor, Oh, banyak banget. berapa lama stok pakan akan habis? Banyak kan? Berapa lama tapi kira-kira? Bagaimana penyelesaiannya? Berbalik nilai atau sebanding? Atau iya, Balik nilai. berbalik nilai. Maka kita buatkan lagi dalam bentuk Tabel. tabel. Tadi berapa? 6 sama 10. Lalu yang ini berapa? 15 sama X. 15 makanannya kan? Oh, iya. 15 harinya kan? Ya. Enggak, 15. Tunggu. Ini bentar. Nah, ini ekor, ini ekornya, ini hari. Nah, kalau misalnya dijumlahkan yang ditambah 15, maka di sini X-nya. Lalu kita buatkan apa? Kita buatkan dalam bentuk proporsi. 6/15 sama dengan 10 per X. Kita balikan tidak? Balik, karena ini perbanding berbalik. Jadinya apa? Jadinya X per 10. Ya kan? Ya. Nah, lalu kita apakan? Kita lakukan kali silang. Nah, lakukan kali silangnya gimana? 15 dikali X menjadi 15X. 6 dikali 10. Ingin mencari tahu X-nya 15, kita pindahin ke sebelah kanan. Jadinya pembagi. 6 dikali 10. Nah, 6 dikali 10 berapa? 60. Dibagi 15 berapa? 4. 4. Berapa? 4. 4. 4. Dapat? Jadi, berapa lama stok pakan akan habis? 4 hari. Banget. Paham? Paham. Oke, kalau paham. Berarti soal PR sore hari ini bisa jadi 15 ya? Jangan dong. Nah, jangan dong. Kan udah paham. Oke, sekarang Nah, kita... Iya. Ini soal minggu lalu nggak sempat kerja soalnya banyak tugas dari sekolah. Nah, Miss belum tanya nih. Nanti Miss tanya nih. Siapa udah beberapa soal yang udah numpuk nih. Oke. Kayaknya banyak banget. Aduh. Berarti Miss tambah nih. Pertemuan hari ini Miss tambah menjadi 8 soal ya. Ih, jangan dong. Sebagai hukuman dong. Oke. Apa itu skala pada perbandingan? Nah, kita lihat skala perbandingan. Skala perbandingan biasanya berkaitan dengan pembesaran atau pengecilan ukuran suatu objek tanpa merubah bentuk. Contohnya pada peta, denah, miniatur, dan sebagainya. Pembesaran atau pengecilan ini tidak merubah bentuk karena menggunakan perbandingan.
atau rasio yang sama. Contohnya pada bentuk gambar ini. Apakah kedua gambar di bawah ini proporsional? Itu pertanyaannya. Coba kita tentukan. Miss mau tanya, 500 dan 400 ini bentuk rasionya seperti apa? Panjangnya 500, tingginya 400. Berarti tandanya bentuk rasionya seperti apa? 400. 400. 500 dibanding 400. FPB dari 500 400 berapa? 100. Ya, sama-sama dibagi dengan 100. 500 dibagi 100 berapa? 5. 5. 400 dibagi 100 berapa? 4. 4. Jadi bentuk proporsinya itu 5 banding 4. Kalau yang 600 dibanding 300 6. 300. dibagi dengan 300. 300, maka menjadi bentuk rasionya berapa? 2 2 banding 2 banding 1. 2 banding 1. Maka ini bentuk proporsi. Sudah paham, sudah mengerti menentukan jumlah bentuk bilangan yang besar. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Nah, apakah kedua gambar di bawah ini apakah kedua gambar di bawah ini proporsional? Coba dilihat. Kalau ini tadi berapa? 5 banding 4. Kalau ini 4 banding 5. panjangnya 400, tingginya 500. Jadinya berapa? 4 banding 5. Bentuknya apakah ini termasuk proporsional? Iya, termasuk dalam bentuk proporsional. Benar tidak? Benar. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut sekarang ke tahap faktor skala. Dalam kasus yang slide sebelumnya. Faktor skala itu dia menyelesaikan dalam bentuk persen. Jadi kalau misalnya ada contoh nih, ada dua gambar, ada gambar 1 dan gambar 2. Ditanyanya penyelesaian faktor skalanya itu berapa persen? Nah, kalian cukup mengambil salah satu ukuran saja untuk melakukan perbandingan. Kalian boleh mengambil salah satu ukuran yang sama ya. Misalnya kalian ambil yang panjang, kalian ambil yang tinggi, maka pembandingnya juga harus tinggi. Kalau kalian ambil yang panjang, maka pembandingnya juga harus panjang. Di sini kita ngambil ukuran panjang. Ukuran panjang itu ada 600 dibagi dengan 500. 600 dibagi 500 berapa? 1,2. Karena tadi Miss bilang faktor skala harus dalam bentuk persen, maka 1,2 dikali berapa? Dikali 100%. Dapatnya menjadi berapa? 1,2 dibagi 100 dikali 100%. 120%. Sampai di tahap faktor skala paham? Paham. Iya. Oke. Nggak salah loh, kalian paham. Berarti soalnya bisa 15 ini. Oke. Faktor skala sudah. Perbandingan senilai sudah. Sekarang kita lihat laju perubahan satuan. Apa itu laju perubahan satuan? Nah, di sini tadi di awal perjumpaan kita tadi, Miss sudah sampaikan ketika kalian menemukan satuannya itu berbeda, maka kalian harus samakan. Kalau misalnya kalian menemukan soalnya itu gram dan angka pembandingnya itu bukan gram, angka pembandingnya kilogram, maka kalian harus rubah kilogram tadi menjadi gram. Atau balik lagi ke soal. Nah, kita lihat contohnya di sini. Contoh soalnya. Sebentar. Nah, rasio yang melibatkan satuan berbeda disebut sebagai rasio perubahan satuan. Lihat contoh. Miss ada resep kulit dimsum tadi, 70 gram air dan 140 gram terigu. Tapi Miss ada menemukan resep lain. Resep lain itu dia mengatakan 10 sendok air dengan 200 gram terigu. Satuannya berbeda tidak anak-anak Miss? Iya. Berbeda. Maka kalau satuannya berbeda, kita harus rubah gram ini ke dalam bentuk
SDM, Gimana caranya? ya kan? Ya kan? Iya. Ya. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Kita buat bentuk Bel. bentuk tabel. Nah, bentuk tabelnya seperti apa? Kalau tadi tepungnya 140G dan 70G, maka di sini 200G dan di sini 10 SDM. Nah, sudah 10 SDM kan? Nah, kita ingin cari tahu berapa XXDM untuk dan airnya 10 SDM juga. Nah, berapa X-nya? Bagaimana? Nah, di sini kita masuk ke tahap sedikit yang berbeda dari yang penyelesaian tadi. Kalau di pertanyaan seperti ini, kalian harus melakukan faktor pengali dulu untuk mengetahui berapa gram yang dimiliki terigu. Nah, seperti ini, sabar. Sebentar, Miss buatkan dulu. Aduh, sebentar ya. Salah nih. Nah, oke. Kita buat di papan tulis ini aja deh. Papan tulis Miss yang satu lagi. Sebentar, ya dia. Biar lebih luas. Oke. Sudah terlihat papannya? Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Nah, tadi kita pertama buat dulu ininya kan. Buat dulu tabelnya. Ya. Sudah kita buatkan tabel. Lalu yang kedua kita buatkan apa lagi? Nah, nih. Tunggu Miss ulang lagi. Nah, tadi kita buat tabel. Buat tabel, kenapa kecil banget? Kita buatkan tabel tadi 140G dan 70G. Lalu 200G dan 10 SDM. Karena kita ingin mencari tahu berapa SDM-nya, nih, ini yang ditanyakan, maka kita harus membuat faktor pengali. Tahapannya itu faktor pengali. Faktor pengali pada tepung. Nah, kalau misalnya dibilang faktor pengali pada tepung, maka kita harus mengalikan 140-nya dikali 140-nya dikali 2. Kita ingin mencari tahu berapa total tepungnya ketika kita totalkan dengan jumlah yang besar. Nah, jadi ininya kita kalikan 2. 140 kita kali 2. 140 kali 2 berapa? 180. 140 dikali 2, 180. 280. 280. Resep di awal tadi terigunya berapa? 200 gram. 200 gram tadi harus kita bagikan dengan faktor pengali yang sudah kita dapatkan. 280 gram dibagi dengan 200 menghasilkan 1,4. Nah, jadi nilai dari faktor pengali itu untuk tepung adalah 1,4. Kita cukup cari tahu yang tepung saja, airnya tidak usah. Karena kita ingin merubah gram ini ke dalam SDM. Kita sudah dapat faktor pengalinya. Lalu kita kalikan. SDM tadi kita kalikan dengan hasil faktor pengali. 10 SDM dikali dengan 1,4 menghasilkan berapa? 14. 14. Maka ini disebut dengan 14 SDM. 14 SDM sama dengan 200 gram. 200 gram. Bilangan satuannya sudah sama belum? Sudah. Sama. Sampai di sini paham? Paham. Sudah tahu jalannya 2 dari mana? Kenapa menghitung faktor pengali dari mana? Kalau ditanya, kalau misalnya ada yang kebingungan, kenapa harus kita hitung faktor pengali? Karena kita harus
besarkan dulu nilai dari 200 gram ini untuk kita menentukan faktor pengali. Dari kita kalikan dia 2, lalu kita bagi dengan si resep keduanya atau yang di awal. Maka kita dapatlah faktor pengalinya. Paham? Paham. Paham. Oke, kalau paham, coba dikerjakan soal ini. Nih, soal yang ini deh. Nih, itu udah ada ininya. Nih, Udah ada jawabannya. enggak, bukan yang itu, yang ini. Nih, sebuah resep kue membutuhkan tepung terigu dan gula pasir dengan perbandingan 5:2. Jika digunakan 150 gram tepung, berapa gram gula pasir yang dibutuhkan? Oh, buat tabel dulu. Coba buat apa dulu tahap pertamanya? Tabel. Tabel. Coba dibuatkan tabelnya. Bikin di sini. Pertama sekali kita buat pemahaman soal itu menggunakan tabel. Buat tabelnya terigu 5, gula pasir 2. Nah, buat tabelnya dulu. Jawab. Buat tabel terigu dan gula. Terigu 5, gula 2. Sudah buat tabel seperti ini. Lalu kedua buat apa? Nah, apakah harus kita buat proporsinya? Di sini kita hanya memiliki dua bagian. Nah, maksud Miss, kenapa Miss bilang apa Miss dua bagian? Dalam matematika, dalam bentuk rasio A banding B ini disebut bagian masing-masing. Contohnya gini, Miss ada kue ulang tahun nih. Lalu Miss bagi menjadi masing-masing Miss bagi 2. Nih, Miss bagi 2 ya. Miss bagi 2 kue ulang tahunnya. Nih, lalu Miss bagi 2. Maka ini punya Miss dan ini punya Kinan. Maka Miss katakan apa? Ini bagian Miss, ini bagian bagian Kinan. Maka dari itu tepung terigu dan gula pasir disebut juga gula pasirnya 5 bagian dan gula pasir. Terigunya 5 bagian dan gulanya 2 bagian. Ya. Lalu kita buatkan apa? Kita buatkan mencari satu bagiannya berapa. Kan kita sudah tahu terigu 5 bagian, gula 2 bagian. Dengan 150 gram tepung. Ya kan? Ya. Kita harus cari tahu dulu berapa satuan bagiannya ini berapa nih. Bagaimana kita cari tahunya? 5 diapakan? 5 sama dengan berapa? Nah, untuk mencari tahu berapa bagiannya itu, maka kita harus membagi 150 gram. Kita bagi berapa? Tepungnya berapa bagian? 5. 5. Berarti 5 dibagi dengan 150. 155 dibagi 150 berapa? 10. Berapa? 30. 150 gram dibagi dengan 5 berapa? 30 gram. Sudah. Kita sudah mencari nilai satu bagiannya itu. Berarti nilai satu bagian satu bagian itu sama dengan 150 gram dibagi dengan 5 bagian. Menghasilkan 30 gram. Lalu kita mencari jumlah gula pasirnya. Gula pasirnya berapa bagian? 2. Gula pasirnya 2 bagian. Nah, ya kan? Nah, habis itu apa lagi? Jadi, 2 kali 30. Iya, 2 bagian tadi kita kalikan dengan 30 gram. Nah, 2 dikali 3 berapa? 60. Jadi, kalau misalnya 150 gram tepung terigu, gulanya berapa gram? 60
60 gram. Berarti tandanya 5:2 itu sama dengan 150 dibanding 60. Paham sampai di sini? Paham. Paham. Maka dari itu, berakhir juga pertemuan kita sore hari ini. Waktunya sudah habis. 4:30. Oke. Nah, soalnya jadi bertambah? Ah dong. Jadi dong. Jangan dong. Jadi dong. Jangan dong. Jadi deh ya. Jangan, Jadi ya dek. Jadi. Itu ya. Enggak. Soalnya bertambah satu saja ya. Yang biasanya 5 soal jadinya jadinya 6 soal. Oke. Nah, soalnya yang mana? Soalnya Miss kirim di grup. Tapi sebentar. Miss share dulu soalnya nanti. Oh, sebentar. Nah, untuk kelas ini, untuk anak-anak Miss yang sore hari ini, ya Tuhan, kata Nathan. Nathan angkat Iya. tangan deh. Udah boleh keluar nggak Miss? Boleh, tapi Miss mau Boleh. kasih tahu dulu soal yang harus kalian kerjakan tuh ini. Bentar ya. Nih, soal yang harus kalian kerjakan itu adalah nomor 1. Wow, banyak banget. Nah, makanya milih dicatat berapa aja. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan yang terakhir itu nomor 2, 3, 4. Nah, jadi ada 6 soal. Catat ya, pilihan ganda 1, 2, 3, esai 2, 3, 4. Oke? Oke. Oke. Nah, Kinan 1, 2, 3, 2, 3, 4. Iya, itu dia. Oke, sudah selesai. Terima kasih Miss ucapkan kepada anak-anak Miss yang sudah bergabung sore hari ini. Untuk yang baru join, jangan lupa dikumpulkan ke WhatsApp Miss. Kapan? Hari ini Sabtu, Minggu, Senin, Selasa paling telat. Lewat dari itu Miss tidak akan periksa dengan nilai 100, tapi berkurang 5 poin. Yang telat mengumpulkan tugas minggu lalu juga Miss kurangkan nilainya ya. Jadi jangan tumpuk-tumpuk PR ya. Oke anak-anak Miss, terima kasih Miss ucapkan lagi. Boleh selesai, boleh ditinggalkan roomnya. Terima kasih ya. Oke. Jangan lupa pengerjaannya itu menggunakan cara penyelesaian ya. Miss tidak akan periksa jika tidak ada cara penyelesaiannya atau tahapannya ya. Miss. Oke. Oke, terima kasih. Miss. Bye-bye Nadifa, bye-bye Nathan, bye-bye Mahatma, bye-bye Nathan, bye-bye Indi. Bye. Bye.